Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hanin dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian iptek terlebih dahulu. Pengertian iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek itu segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, perkembangan iptek di Indonesia ini berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Selanjutnya, iptek ini ada pengaruh positif dan negatifnya bagi kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Yang saya akan jelaskan pertama itu pengaruh positif. Yang pertama itu ada aspek politik. Yang pertama itu kinerja pemerintah dinilai menjadi transparansi. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan komunikasi. Untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat sehingga lebih efisien. Terus yang kedua itu ada aspek ekonomi. Di aspek ekonomi ini makin meningkatnya para investasi asing. Yang kedua itu semakin terbukanya kesempatan kerja bagi warga Indonesia. Yang terakhir, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkat kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek bisnis produksi. Nah, yang ketiga itu ada aspek sosial budaya. Di aspek sosial budaya ini, pengaruh positifnya yaitu mempermudah kebudayaan Indonesia dikenal masyarakat luas. Masyarakat dapat mempublikasi kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Selanjutnya, hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tapi bisa berinteraksi. Juga bisa menambah teman dari mancanegara. Dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu pengaruh positifnya makin menguatkan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Selanjutnya, ada pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, sama seperti pengaruh positif. Pasti ada pengaruh negatifnya juga nih dari kemajuan iptek. Nah, yang pertama ada aspek politik juga. Yang pertama itu lunturnya nilai-nilai demokrasi. Dan yang kedua, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua ada aspek ekonomi. Di aspek ekonomi ini, pengaruh negatifnya perekonomian yang semakin dikuasai oleh perusahaan asing. Yang kedua, masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus akan susah memiliki pekerjaan. Yang ketiga itu ada aspek sosial budaya. Yang pertama itu ada munculnya sikap individualisme yang tidak sejalan dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua itu lunturnya nilai-nilai budaya Indonesia dan cenderung ke westernisasi gitu deh. Terus yang terakhir ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia dan kejahatan dunia maya gitu kayak cybercrime. Terus selanjutnya itu ada membangun sikap dalam menghadapi
berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama itu ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Yang kedua ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, di sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek ini ada 3, yaitu ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Yang kedua ada sifat selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Dan yang terakhir ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan kemajuan iptek di bidang politik dari sikap selektif. Yang pertama itu bisa memperkuat kepercayaan negara, terus mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, terus juga mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Nah, yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi ini ada memperkuat produksi kosmetik, terus pertanian dijadikan prioritas utama, terus juga industri-industri harus menggunakan bahan baku dalam negeri. Selanjutnya itu perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir mempererat kerjasama dengan sesama negara. Nah, yang terakhir ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yaitu terbukanya terhadap inovasi dan perubahan, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia, dan berorientasi pada daripada masa lampau. Oke, jadi itu aja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.